Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana Idul Fitri bersama dengan Bung Rocky Gerung. Jadi Idul Fitri bersama Bung Rocky, gitu ya. Ini rimanya enak nih. Bung Rocky ini orang kemudian masih menyoroti terus antara hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi. Dan Anda kan termasuk orang yang selalu menyatakan bahwa Pak Jokowi itu udah masuk fase lemdak. Tapi sementara pendukung Pak Jokowi membantah tidak, dan Pak Jokowi juga coba menunjukkan bahwa dia tidak dalam posisi lemdak dengan coba membentuk koalisi besar gitu yang tadinya itu kita pahami sebagai mengcornering PDIP, tapi ternyata langkah kudanya Ibu Megawati dengan men-take over Ganjar Pranowo itu seketika itu membuyarkan semua juga upaya dari yang Anda sebut Pak Jokowi itu coba masih mengepak-kepakan sayapnya, bulu-bulu terakhirnya walaupun sebenarnya sudah lemdak gitu. Ya, kan kita tahu di dalam political analysis ada pendekatan normatif, ada pendekatan preskriptif, ada pendekatan normatif, ada pendekatan deskriptif, ada pendekatan dasein, ada pendekatan dasolen, ada pendekatan yang menginginkan value lead, ada yang menganggap bahwa value itu adalah soal belakangan nanti bisa ditransaksikan. Jadi dari segi itu sebetulnya perspektif politik kita jalankan. Berbeda dengan lembaga survei yang sekedar menguji kuantitatif, kita di FNN, terutama saya nggak suka politik itu diuji dalam kuantifikasi. Apalagi politik Indonesia yang kuantifikasinya bisa dipermainkan oleh metodologi lembaga survei yang digaji sebetulnya oleh mereka yang memesan. Lain kalau etik itu dibuka bahwa saya dapat uang dari partai ini, oke, dengan jujur saya katakan saya akan mensurvei dan akan saya tunjukkan metodenya supaya metodenya itu yang bisa diuji, bukan hasil survei yang diuji itu oleh lembaga penguji yang lain. Jadi itu modelingnya. Nah, kalau kita lihat dalam hari-hari ini kan Pak Jokowi tetap diunggulkan misalnya di Papua oleh sebuah lembaga survei bahwa Jokowi dipercaya oleh 80% atau bahkan 80% rakyat Papua. Itu adalah persepsi keinginan dari si lembaga survei. Karena faktanya persoalan di Papua nggak bisa diselesaikan oleh Jokowi kan. Jadi nggak mungkin kita berpikir kok Jokowi disukai tapi Papua makin lama makin kacau. Kan itu illogical. Dan bagian itu yang saya kritik juga terhadap soal-soal yang lain yang menyangkut Pak Jokowi itu. Kita mau lihat bagaimana Pak Jokowi dibuai dan dia nggak tahu mau berlabuh di mana ketika diayun-ayunkan tuh. Itu yang membuat Jokowi juga frustrasi akhirnya bahwa kedudukan dia sebagai presiden hanya dianggap sebagai panitia untuk mendeklarasikan Ganjar. Kan itu terbaca di situ kan. Jadi kalau kita lihat isi bahasa tubuh, logik, seucapan Pak Jokowi dan ya penempatan Pak Jokowi sejajar dengan Puan, Prananda, Mega, dan di ujungnya ada siapa itu? Pak Wali Dodo Kambe. Kan itu semacam panitia CEO untuk mengucapkan deklarasinya Ganjar kan. Jadi dari segi kehormatan juga dignity-nya hilang di situ tuh. Nah, orang yang kehilangan dignity berupaya untuk mengembalikan dignity-nya bukan secara keliru tapi secara palsu tuh. Dan itu Jokowi menganggap dia masih punya 2-3 bulu sayap untuk terbang dengan cara mengungkapkan tadi calon-calon wakil presiden. Dulu calon presiden yang diungkapkan Pak Jokowi, sekarang calon wakil presidennya kan. Itu merendahkan diri kan sebetulnya. Bilang aja bahwa oke, pada waktu itu saya ada di PDIP sebagai kader dan karena itu saya nggak mau komentari itu karena saya adalah kader Bu Mega. Bu Mega udah ucapkan, ngapain dia mengucapkan ulang sebagai presiden. Yang kedua misalnya presiden diundang sebagai kader di situ dan datang dengan pesawat kepresidenan dari Solo, kan nggak ada semacam prinsip bahwa loh saya kan kader PDIP duduk di meja bersama kader, kenapa disebut sebagai presiden dan dia mesti terbang dengan petugas partai itu kalau di negara-negara berat ya, petugas partai pasti sorry bukan presiden pesawat kepresidenan. Tapi oke lah, orang Indonesia mungkin menganggap itu biasa aja. Nah, hal yang seperti itu yang nggak mendidik kita untuk menempuh jalan etika tuh. Nah, bagian yang paling diragukan adalah apakah Presiden Jokowi menerima fakta bahwa dia hanya ditempatkan sebagai deklarator Ganjar, bukan orang yang akan mengatur arah politik Ganjar. Kan Pak Jokowi menginginkan Ganjar itu diasuh di KIB yang akan dia pakai untuk memastikan dia akan
jadi semacam guru di belakang atau tutor atau mentor di belakang Ganjar. Sekarang mentornya betul-betul Ibu Mega sendiri. Nah itu yang saya sebut tadi, pragmatisme itu akhirnya diidap juga oleh Pak Jokowi. Apakah ada dendam? Pasti Pak Jokowi masih menyimpan dendam tuh. Demikian juga Puan misalnya, apapun punya dendam, kelihatannya Puan memang menyimpan juga kekesalan karena ketergesa-gesaan. Jadi saya ulangi-ulangi bahwa di dalam penundaan selalu ada perencanaan kejahatan. Di dalam ketergesa-gesaan juga ada kebingungan, dan itu yang rakyat mau tunggu mungkin dalam 2 hari ini. Kebingungan apa sebetulnya tuh? Apa yang sudah terjadi di dalam keluarga atau dalam politik internal PDIP itu. Saya bahkan mau cari kalimat itu susah supaya nggak terlalu kelihatan mengolok-olok peristiwa pencalonan Ganjar. Ya, oke. Dan kelihatannya Pak Jokowi masih mencoba membangun persepsi publik bahwa dia masih mengendalikan Ganjar. Misalnya dia kembali ke Solo dengan mengajak menenteng Ganjar gitu, dan di Ganjar mengaku bahwa dia di briefing banyak oleh Pak Jokowi tentang bagaimana mengelola negara. Tapi ini pun bagi publik persoalan loh, ini pesawat kepresidenan loh, bukan pesawatnya petugas partai. Kan dua-duanya Ganjar juga jelas disebut sebagai petugas partai, Pak Jokowi juga petugas partai. Dan kemudian Pak Jokowi juga masih menenteng Ganjar dalam sholat Idul Fitri di Masjid Az-Zayan, itu yang masjid yang disumbangkan dari WA dan sebagainya. Jadi kelihatan kemudian, dan Pak Prabowo saya kira dalam tanda petik menyelamatkan muka Pak Jokowi juga dengan tetap mendatangi Pak Jokowi ke Solo gitu, dan pengen tahu sebenarnya apa yang maunya Pak Jokowi seperti apa. Tapi dari peristiwa kemarin kita sudah melihat ya bahwa memang betul-betul Pak Jokowi itu sekarang di dalam upaya-upaya terakhir untuk menyelamatkan reputasinya begitu. Itu jelas Prabowo yang pasti dengan etik keperwiraan ya mampir ke Pak Prabowo ke Pak Jokowi, karena tetap terlihat Prabowo menganggap bahwa Jokowi itu lagi lunglai itu karena kalah oleh Megawati. Jadi mungkin dikasih moral support. Tapi analisis bisa berkembang. Enggak, Prabowo mungkin mau cari sisa-sisa sphere of influence dari Pak Jokowi. Dan itu sebenarnya udah nggak ada tuh. Kan Ibu Mega dengan jelas mengatakan, Ganjar, kamu saya tugaskan kembali sebagai kader partai dan sebagai petugas partai untuk fungsi yang baru, yaitu calon presiden. Hal yang sama diucapkan pada Pak Jokowi dulu. Jadi Ibu Mega nggak pernah hilang dalam definisinya bahwa calon presiden PDIP itu ada petugas partai itu. Nah, Pak Jokowi akhirnya ditempatkan juga di sisi Ibu Mega dengan sinyal bahwa ini petugas partai ini udah selesai ya, gue pindahin ke petugas partai yang berikut kan. Jadi itu sinyalnya kan. Dan Pak Jokowi merasa sialan, gue tetap direndahkan secara dignity dia, martabat dia justru diturunkan. Nah itu menyebabkan Pak Jokowi pasti menyimpan strategi lain untuk revenge, untuk balas dendam. Dan balas dendam itu biasa dalam politik Asia Tenggara tuh. Kita belajar dari Mahathir dan Anwar Ibrahim, kita belajar hal-hal yang di Kamboja segala macam. Jadi bahkan kalau kita lihat politik Jawa itu Mataramisme yang kita sebut the politics of Mataram syndrome juga berlangsung gitu. Nggak ada cara untuk menerangkan politik Jawa selain bahwa itu adalah politik balas dendam. Setiap pergantian kekuasaan di dalam sistem politik Jawa adalah politik balas dendam. Hal yang sama, etika yang sama juga bisa berlaku di dalam kasus PDIP. Ya, saya cuma membayangkan salah satu cara ya untuk membuat balas dendam Pak Jokowi kepada Ibu Mega itu adalah dengan tetap mewujudkan koalisi besar itu. Dan artinya katakanlah membiarkan kemudian PDIP sendirian. Meskipun saya kira itu nggak mungkin terjadi. PDIP pasti akan bermanuver, misalnya tetap aja melirik orang seperti Sandiaga Uno yang sekarang sudah resmi pindah ke P3, atau Erick Thohir yang selama ini digadang-gadang oleh PAN gitu. Tetapi kita tahu juga bahwa bagaimanapun juga Pak Jokowi masih tetap menyimpan kartu terus, untuk kartu yang bisa menyandera PAN maupun P3 gitu. Dalam hal ini tetap bisa digiring ke Pak Prabowo. Itu saya kira ini itu yang saya lihat sih, Bung Rocky. Saya nggak tahu apakah Anda melihat ada opsi lain yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Dalam soal KPK, Anies masih di dalam sorotan disingkir. Mungkin juga Jokowi menganggap udahlah buat balancing dengan Megawati ya nggak perlu lagi Anies disodor-sodorkan sprindik baru. Jadi hal-hal begituan kan kita masuk tadi di dalam kalkulasi politik itu berlangsung secara oportunistik gitu dan pragmatis. So anything goes. Gitu. Jadi keadaan ini membuat kita menduga bahwa kekacauan politik akan berlangsung panjang nih. Anies mungkin tiba-tiba diatur supaya ya mending jadi
wakil presiden Prabowo aja tuh. Karena harus berhadapan satu duel dengan PDIP. Kalau itu berlangsung, kita akhirnya masuk di dalam kemampuan untuk saling balas dendam, dan itu yang sangat mungkin jadi tema baru dalam kampanye nanti. Orang nggak pikir lagi bagaimana kita menunggu ucapan bijak dari seorang calon presiden tentang masa depan politik global dengan pengaruh ke Indonesia. Bagaimana kita membayangkan bahwa perseteruan ini bisa hilang, padahal tinggal 10 bulan politik akan dijalankan. Jadi buat saya gembira aja, karena dari dulu tesis saya, semakin ada kekacauan, semakin mudah kita untuk mengatur ulang bangsa ini dari dasar 0%, dari dasar etika 0%, dan sistem yang betul-betul pure demokrasi. Ya, oke. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kemudian akhirnya Ganjar itu yang terpilih menjadi presiden, apakah akan tidak terulang lagi hubungan yang seperti antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dengan Ibu Megawati dengan Ganjar nanti? Pasti terulang, karena selama Ibu Mega memimpin PDIP, sifat kepemimpinannya ada, tapi juga sifat feodalisme dari Ibu Mega itu selalu tumbuh. Dan itu yang diingat orang, bahwa Ibu Mega selalu mendua sebetulnya antara seorang demokrat dan seorang yang dalam psikologi namanya Queen Bee Syndrome, itu sindrom ratu lebah yang selalu ingin diservis dan nggak boleh ada penghalang pada dia, pada sang ratu. Nah, sindrom ini yang saya sebut tadi Mataram Syndrome, yang juga berlaku pada perempuan. Perempuan yang mengadopsi patriarkisme, bukan perempuan yang kita bayangkan paham tentang ethics of feminism. Nah, itu hal yang penanda. Seperti kemarin Ibu Mega mengucapkan pidato yang bagus tentang Kartini, tetapi sebetulnya buat saya ya pidato Kartini itu pretext aja untuk menyembunyikan patriarkisme di dalam politik PDIP, kan bukan itu yang dimaksud oleh Kartini, yang habis gelap terbitlah terang. Itu artinya ada perubahan mental dari gelap pergi pada terang, itu perubahan kualitatif. Kalau sekedar dari petugas partai ke petugas partai berikut, itu perubahan kuantitatif namanya. Jadi pragmatisme ada di dalam semua sikap perubahan yang kuantitatif. Sorry, saya pakai beberapa istilah yang perlu di Google. Yes, oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Kita tunggu tesis-tesis ini untuk nanti terbukti ya, karena biasanya nggak menunggu waktu terlalu lama lagi. Oke, Bung Rocky, tetap 0% ya. Nah, kalau 0% nggak perlu di Google, itu udah ada dalam kepastian konstitusi ya. Oke. Thank you. Yeah.